Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan mengenai kisah asal-usul Gunung Rajabasa. Gunung Rajabasa yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bagaimana kisah asal-usul Gunung Rajabasa dan juga mitos serta misteri yang ada di Gunung Rajabasa? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Rajabasa adalah gunung berapi. Gunung berapi berbentuk kerucut dengan ketinggian 1281 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Pulau Sumatera. Gunung ini terletak di Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Mempunyai ketinggian 1281 meter di atas permukaan laut. Gunung Rajabasa memiliki beragam variasi, misalnya potensi energi panas bumi, potensi konservasi, dan juga potensi wisata. Potensi wisata misalnya air jernih, air terjun yang indah, serta sumber mata air panas yang berada di kaki gunung. Gunung Rajabasa tercatat aktif pada April 1863 serta Mei 1892 Masehi. Keberadaannya juga lekat dengan kisah asal-usul Gunung Krakatau. Konon, Gunung Rajabasa merupakan hasil dari letusan dahsyat Gunung Krakatau. Konon legendanya, saat Gunung Krakatau purba meletus, Gunung Rajabasa hampir tenggelam karena terkena tsunami yang dihasilkan oleh letusan Gunung Krakatau. Di puncak Gunung Rajabasa tersimpan danau yang memiliki kisah misteri. Menurut informasi dari warga sekitar, danau yang ada di puncak Gunung Rajabasa dinamakan danau vulkanis karena merupakan sisa dari letusan yang pernah terjadi sebelumnya. Letusan yang terjadi sebelumnya yaitu di puncak Gunung Rajabasa yang berjarak kurang lebih 17 km. Di sisi lain, Gunung Rajabasa kurang lebih berjarak 5 km dari kota Kalianda ke arah selatan. Terletak tidak jauh dari pantai, sehingga gunung ini bisa terlihat dari laut, yaitu pada penyeberangan pelabuhan Merak hingga pelabuhan Bangkauni. Adapun legenda Gunung Rajabasa tidak lepas juga dari legenda mengenai Kalianda, dan berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ratu yang bernama Ratu Balarang. Ratu Balarang tinggal di kaki Gunung Rajabasa. Ia memiliki paras yang jelita. Kecantikan Ratu Balarang tidak ada bandingannya kala itu. Alis matanya yang tebal, melingkar, membentang seperti bulan sabit. Jika ia tersenyum, lesung pipinya bagaikan secawan anggur yang memabukkan. Maka tidak heran, banyak pangeran dan juga saudagar kaya raya ingin meminang sang putri atau sang ratu, yaitu Ratu Balarang. Namun, Ratu Balarang selalu menolak setiap pinangan tersebut dengan alasan ia tidak mau menikah sebelum melihat negerinya menjadi sebuah negeri yang makmur dan juga sejahtera. Untuk mewujudkan impiannya, Ratu Balarang membuat sungai di sepanjang kaki Gunung Rajabasa. Setelah itu, mengalirkan air dari Gunung Rajabasa ke sungai yang telah dibuatnya, sehingga sungai tersebut dapat digunakan oleh rakyat Balarang.
baik untuk minum, mandi, dan juga mencuci, serta untuk mengairi sawah dan juga ladangnya. Berkat kegigihan dan kerja keras dari Ratu Balarang, negeri yang dipimpinnya menjadi sebuah negeri yang subur, makmur, dan juga sejahtera. Kebutuhan pangan dan sandang dari rakyat Balarang semuanya serba tercukupi, membuat rakyat dari negeri lain kemudian ingin merubah nasibnya seperti negeri Balarang. Mereka datang untuk berdagang dan juga mencari pekerjaan ke negeri Balarang. Setelah Ratu Balarang berhasil mewujudkan impiannya, menyulap negerinya menjadi sebuah negeri yang makmur dan juga sejahtera, Ratu Balarang kemudian membuka hati untuk mencari pasangan hidupnya. Maka dibuatlah sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat menaklukkan hati Ratu Balarang akan menjadi suaminya, sekaligus menggantikan Ratu Balarang menjadi raja di negeri Balarang. Sayembara itu pun terdengar sampai ke telinga seorang pangeran tampan. Pangeran tampan itu kemudian berangkat ke negeri Balarang dengan dikawal puluhan prajurit pilihannya. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Pangeran tampan dan para pengawalnya kemudian telah sampai di negeri Balarang. Lalu Pangeran tampan itu memerintahkan para pengawalnya untuk menurunkan beberapa kotak berukir yang terbuat dari kayu pilihan, yang berisi perhiasan dan juga kepingan uang emas, lalu menyerahkannya kepada Ratu Balarang sebagai maharnya. Di hadapan Ratu Balarang, Pangeran tampan itu berdiri sambil berkacak pinggang dan berbicara ceplas-ceplos kepada Ratu Balarang. Ia tidak mencerminkan sebagai seorang bangsawan yang selalu menjaga tata keramanya, sehingga Ratu Balarang tidak sedikit pun bersimpatik kepada Pangeran tampan tersebut. Ratu Balarang menolak pinangan sang pangeran. Mendengar penolakan dari Ratu Balarang, Pangeran tampan pun sangat murka dan geram kepada Ratu Balarang. "Hai Ratu Balarang, lancang sekali kamu telah berani menolak pinanganku. Hari ini kamu telah membuatku malu. Kamu telah mempermalukanku di hadapan para pengawalku. Tunggulah pembalasan dariku." Sambil memacu kudanya, kemudian sang pangeran pergi meninggalkan Ratu Balarang. Melihat sikap Pangeran tampan tersebut, Ratu Balarang hanya terdiam. Kemudian ia pun tersenyum. Ia menatap kepergian pangeran yang sombong tersebut. Lalu Ratu Balarang kembali duduk di singgasananya. Tiba-tiba salah satu prajurit jaga memberitahukan kepada sang ratu bahwa ada seorang saudagar kaya raya yang datang ingin meminangnya atau menghadapnya terlebih dahulu. Lalu Ratu Balarang mempersilahkan saudagar itu untuk masuk dan kemudian dipersilahkan untuk duduk. Setelah memberi hormat, saudagar kaya raya itu menyerahkan puluhan kotak yang berisikan perhiasan dan juga kepingan uang emas kepada Ratu Balarang. "Wahai Ratu Balarang yang cantik jelita, kedatangan hamba ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminang sang ratu. Kotak-kotak yang hamba bawa ini adalah sebagian kecil dari harta yang hamba miliki. Jika Tuanku Ratu berkenan menerima pinangan hamba, hamba akan memberikan seluruh harta yang hamba miliki," ujar sang saudagar kaya raya. Kemudian Ratu Balarang pun menilai ucapan saudagar kaya raya tersebut, yang mana ada udang di balik batu. Di balik ucapannya tersimpan sebuah rencana yang jahat, yaitu ingin mengambil singgasana sang ratu dengan cara yang halus.
Oleh karena itu, Ratu Balarang menolak pinangan saudagar kaya raya tersebut. "Terima kasih atas kesediaan Tuan datang ke negeri kami. Hari ini saya merasa sangat tersanjung sekali. Namun beribu-ribu maaf Tuan. Bawalah kembali semua barang yang Tuan bawa, karena saya sudah memiliki semua barang yang Tuan punya," ujar Ratu Balarang sambil tersenyum. "Jadi ratu menolak pinangan saya. Selama ini tidak ada seorang pun yang berani menolak kemauan saya. Baru kamu saja yang berani menolak pinanganku. Itu artinya kamu harus siap menanggung akibatnya," ujar sang saudagar kaya yang mengeluarkan sifat aslinya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Ratu Balarang diikuti para pengawalnya. Mendengar ancaman dari saudagar kaya itu membuat Ratu Balarang sangat khawatir. Ia berdiri mondar-mandir di depan singgasananya. Sebentar berdiri, sebentar duduk. Ia terlihat tampak risau sekali. Dari wajah cantiknya tersirat sebuah kegelisahan yang sangat mendalam. Pandangannya kosong menerawang hampa jauh ke depan. Ratu Balarang menghela napas yang panjang, berusaha menyudahi kegelisahannya. Tiba-tiba dari luar pendopo terdengar suara gaduh. Ratu Balarang memerintahkan salah satu pengawalnya untuk melihat keadaan di luar pendopo. Tak lama kemudian, pengawal itu sudah kembali bersama seorang prajurit jaga. Prajurit jaga melaporkan kepada Ratu Balarang ada seorang pemuda dengan wajah lusuh dan hanya mengenakan celana pendek, memaksa ingin menghadap Ratu Balarang. "Ampun Paduka Ratu, di luar sana ada seorang pemuda lusuh memaksa ingin bertemu dengan Ratu. Hamba sudah berusaha mengusirnya, tapi pemuda itu bersikeras ingin menghadap," ujar sang penjaga. "Biarkan dia masuk," jawab sang ratu. Tak lama kemudian, pemuda itu masuk dengan membawa sebuah boneka kayu dan lalu langsung bersujud di hadapan Ratu Balarang. "Mohon ampun Paduka Ratu. Paduka Ratu, junjungan hamba. Hamba hanyalah rakyat jelata yang datang dari negeri tetangga. Izinkan hamba untuk menyampaikan niat baik hamba," ujar sang pemuda lusuh. "Ada keperluan apa, hai pemuda?" tanya Ratu Balarang. "Ampun Paduka Ratu, hukumlah hamba jika tutur kata hamba nanti dianggap lancang. Kedatangan hamba kemari ingin meminang Paduka Ratu. Boneka kayu ini sebagai bukti ketulusan hamba kepada Paduka Ratu," kata si pemuda sambil menyerahkan boneka kayu kepada Ratu Balarang. Mendengar ucapan dari pemuda polos itu, para pengawal Ratu Balarang tersentak kaget. Salah satu dari mereka langsung marah dan berusaha mengusirnya. Ia menganggap pemuda lusuh itu sedang membuat sebuah lelucon yang sangat konyol dan telah merendahkan junjungannya, yaitu Ratu Balarang. "Hai pemuda lusuh, kamu telah lancang menghina junjungan kami," ujar para pengawal. Seketika itu, Ratu Balarang mencegah dan mempersilahkan pemuda itu untuk melanjutkan pembicaraannya. Bahkan Ratu Balarang ingin mengetahui alasan pemuda itu sampai ia nekat ingin meminang dirinya. "Hai pemuda, hari ini saya telah menolak pinangan seorang pangeran dan juga pinangan dari saudagar kaya raya yang mempersembahkan perhiasan dan juga kepingan uang emas kepadaku. Mereka saja saya tolak. Kenapa kamu yang hanya membawa boneka kayu ini berani meminangku?" ujar sang ratu berbalik bertanya kepada pemuda. "Ampun beribu-ribu ampun Paduka Ratu. Hamba memang tidak sekaya mereka. Hamba tidak bisa memberikan harta yang berlimpah seperti mereka,"
Tapi jika dibandingkan dengan harta yang mereka miliki yang diberikan kepada tuanku ratu, belumlah seberapa. Sedangkan hamba memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup hamba untuk tuanku ratu. Jawab si pemuda, barang paling berharga apa yang kamu berikan kepadaku, hai pemuda? Tanya sang ratu kembali. Boneka kayu itu adalah satu-satunya barang berharga yang hamba punya, ratu. Jawab si pemuda. Apa istimewanya dengan boneka ini, pemuda? Tanya sang ratu lagi. Mungkin bagi ratu, boneka kayu ini tidak ada harganya. Tapi bagi hamba, boneka ini adalah satu-satunya barang yang paling berharga dalam hidup hamba, ratu. Karena boneka kayu ini dibuat dari tangan hamba sendiri. Rambut yang dikenakan oleh boneka kayu ini adalah rambut hamba yang telah bertahun-tahun lamanya hamba pelihara. Hamba rela gundul demi boneka ini. Sedangkan baju yang dikenakan boneka kayu ini adalah baju satu-satunya milik hamba. Demi boneka kayu ini, hamba rela tubuh hamba terpanggang matahari. Dikala malam tiba, hamba rela tubuh hamba menggigil kedinginan. Jawab sang pemuda menjelaskan mengenai boneka kayu tersebut. Mendengar cerita pemuda yang ada di hadapannya, Ratu Balarang tersentak kaget. Seketika itu tubuhnya menjadi lemas dan jatuh merosot dari singgasananya. Ia terduduk di hadapan pemuda itu tanpa daya. Para pengawal yang melihatnya, matanya terbelalak, tidak percaya. Untuk sesaat, suasana di tempat itu terlihat hening dan sepi. Tidak lama kemudian, Ratu Balarang mengangkat wajahnya, menatap sang pemuda. Sambil tersenyum, perlahan bibirnya bergetar. Terdengar suara lirih keluar dari bibir manisnya. Saya menerima pinanganmu, hai pemuda. Kamu telah membuktikan sepenuh jiwa ragamu untuk meminangku. Saya yakin kamu adalah seorang pemuda yang baik dan juga orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kamu pantas menjadi pendamping hidupku, ujar sang ratu. Mendengar jawaban Ratu Balarang, pemuda lusuh itu langsung sujud syukur kepada Sang Pencipta. Ia tidak percaya bahwa pinangannya telah diterima oleh Ratu Balarang. Kabar diterimanya pinangan pemuda yang tidak jelas asal-usulnya tersiar sampai ke telinga pangeran kaya dan juga saudagar kaya raya yang pernah ditolak pinangannya oleh Ratu Balarang. Hingga suatu ketika keduanya bermufakat jahat, ingin membuat perhitungan dengan Ratu Balarang. Lalu keduanya mencari seorang dukun sakti yang jahat untuk mengguna-gunai Ratu Balarang. Sungai yang biasa digunakan untuk mandi oleh Ratu Balarang dan juga rakyatnya, tiba-tiba airnya berubah menjadi keruh. Tubuh rakyat Balarang mendadak menjadi gatal-gatal. Di sekujur tubuhnya yang digaruk mulai ditumbuhi koreng dan juga borok yang sangat menjijikan. Sedangkan Ratu Balarang sendiri selamat dari guna-guna perbuatan dukun jahat suruhan dari pangeran dan saudagar kaya yang pernah pinangannya ditolak oleh sang ratu. Ratu Balarang tidak sampai hati melihat penderitaan rakyatnya. Ia pun mencari orang sakti untuk mengobati penyakit gatal-gatal yang diderita oleh rakyatnya. Namun tidak ada satupun orang sakti yang mampu menyembuhkannya. Hal itu membuat Ratu Balarang sangat sedih dan hampir putus asa. Ratu Balarang akhirnya berpuasa dan berserah diri untuk memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Hingga suatu ketika, seorang kakek tua datang lewat mimpinya. Kakek tua itu memberitahukan kepada Ratu Balarang bahwa penyakit yang diderita oleh rakyatnya bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit yang disebabkan oleh guna-guna yang sengaja dibuat oleh pangeran dan saudagar kaya untuk mencelakai Ratu Balarang dan juga rakyatnya. Wahai cucuku,
tidak ada satupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh rakyatmu. Penyakit itu bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit yang sengaja dibuat oleh dukun jahat, suruhan pangeran dan saudagar kaya. Datanglah ke kaki gunung Rajabasa dan berpuasalah di sana. Mintalah petunjuk kepada Sang Pencipta. Ujar orang sakti tersebut menjelaskan kepada Ratu Balarang. Setelah terbangun dari tidurnya, Ratu Balarang mengenakan pakaian serba putih dan meminta para pengawalnya untuk mengantarnya ke kaki gunung Rajabasa. Dengan ditandu, Ratu Balarang mendaki kaki gunung Rajabasa yang sangat sulit dilalui. Sampai akhirnya ia pun tiba di tebing Simpur Kecapi yang memiliki tebing yang terjal. Setelah itu, ia memerintahkan para pengawalnya untuk meninggalkannya seorang diri. Di tebing Simpur Kecapi itulah Ratu Balarang mengasingkan diri dan melakukan puasa pati geni, yaitu puasa tidak makan dan minum serta tidak tidur. Selama berpuasa, Ratu Balarang dijaga oleh puluhan siluman kera putih penghuni gunung Rajabasa. Tepat di hari yang ketujuh, Ratu Balarang pun berpuasa. Ia didatangi oleh kakek tua berpakaian serba putih yang pernah hadir lewat mimpinya. Kakek tua itu memberitahu kepada Ratu Balarang bahwa penyakit yang menimpa rakyatnya hanya bisa disembuhkan dengan cara, yaitu mandi air mata, yaitu air mata dari Ratu Balarang. Kakek tua itu juga mengatakan bahwa Ratu Balarang harus melebur dengan gunung Rajabasa dan meninggalkan duniawi. Mendengar syarat dari kakek tua itu, tiba-tiba wajah Ratu Balarang terlihat sangat sedih karena harus berpisah dengan rakyat yang sangat dicintainya. Tanpa sadar, ia menitikan air mata dan air mata tersebut jatuh ke dasar tebing. Tetesan pertama air mata Ratu Balarang membentuk semburan air panas berwarna kuning dan juga bau yang sangat menyengat. Tetesan kedua masuk ke dalam bumi dan keluar di desa Buah Berak. Keluar semburan air panas berwarna kuning dan juga bau yang sangat menyengat. Lalu tetesan air mata yang ketiga masuk ke dalam bumi dan menerobos keluar menjadi semburan air panas berbau yang ada di pantai Kalianda bawah. Bersamaan dengan tetesan air mata Ratu Balarang yang ketiga, tiba-tiba tubuh Ratu Balarang menghilang, menyatu dengan gunung Rajabasa dan meninggalkan baju putih yang dikenakannya. Bersama menghilangnya Ratu Balarang, air sungai yang tadinya keruh berubah menjadi bening, bahkan mengeluarkan cahaya putih kekilauan. Rakyat Balarang pun melompat kegirangan sambil berteriak, "Wahai Handak, wahai Handak, wahai Handak!" Teriakan itu mengandung arti sungai atau air yang berwarna putih. Hingga akhirnya Keratuan Balarang diberi nama Keratuan Waihandak atau Keratuan Kalianda. Sejak itu, Ratu Balarang pergi meninggalkan Keratuan Waihandak dan tak pernah kembali lagi untuk selamanya. Sedangkan ketiga sumber mata air panas tersebut, yaitu sumber air panas Balarang Simpur Kecapi, sumber air panas Balarang Buah Berak, dan sumber air panas Balarang Kalianda Bawah. Ketiganya digunakan rakyat Balarang untuk mandi. Lalu penyakit gatal-gatal dan juga berbagai jenis penyakit lainnya akhirnya dapat disembuhkan. Ketiga tempat pemandian yang berasal dari tetesan air mata Balarang tersebut kini dikenal dengan nama Pemandian Balarang atau Pemandian Wai Belerang. Itulah kisah legenda Ratu Balarang yang berkaitan dengan Gunung Rajabasa. Benar atau tidaknya kisah tersebut hanyalah cerita rakyat yang sudah berkembang secara turun-temurun.
Adapun kembali terkait dengan Gunung Rajabasa, ternyata Gunung Rajabasa juga menyimpan misteri, sama halnya dengan gunung-gunung di Indonesia lainnya. Masyarakat di sekitaran Gunung Rajabasa dan juga para pendaki mempercayai adanya danau misteri dan juga batu pecukupan atau batu cukup yang dipercaya tidak semua orang mampu melihatnya. Jika kebetulan beruntung, maka ditambahkan wujud danau tersebut, pendaki akan melihat danau berisi air super jernih. Ada yang percaya danau di Gunung Rajabasa itu akan tetap kering walaupun diguyur hujan deras. Keyakinan lain mengatakan danau di Gunung Rajabasa sebenarnya memiliki air. Namun, entah mengapa hanya cukup dipergunakan sebagai sumber minum pendaki. Ada juga yang mempercayai bahwa di gunung ini ada yang namanya batu pancukupan atau batu cukup. Batu cukup ini berada tepat di tengah danau. Menurut sejarawan, batu ini dinamai batu cukup karena dahulu batu ini dipercaya menjadi tempat bertapa dan bermusyawarah para leluhur. Konon ceritanya, batu ini mampu menampung berapapun jumlah orang yang menaikinya, sehingga disebut batu cukup. Di daerah batu cukup inilah dipercaya sebagai pusat mistis dari Gunung Rajabasa. Nah, itulah kisah asal-usul, legenda, misteri, dan juga mitos yang ada di Gunung Rajabasa yang ada di Lampung Selatan. Benar dan tidaknya, ini hanyalah untuk memperkaya mengenai literasi dan juga wawasan mengenai Gunung Rajabasa. Terima kasih sudah menyimak konten ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak cerita lainnya terkait gunung-gunung yang ada di Lampung, gunung di Sumatera, maupun gunung di Indonesia lainnya yang ada di channel YouTube Borin Vlog. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.